Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus, firman kehidupan bagi kita pada hari ini dari Kisah Para Rasul 17 ayat 30. Dengan tidak memandang lagi zaman kebodohan, maka sekarang Allah memberitakan kepada manusia bahwa di mana-mana semua mereka harus bertobat. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, apakah itu pertobatan menurut Alkitab? Secara alkitabiah, kita bisa mengetahui bahwa pertobatan ialah penyesalan yang tulus hingga memperlihatkan perubahan perilaku yang juga berdampak pada perubahan sikap moral kita. Tuhan ingin agar kita bertobat. Dia ingin agar perbuatan, sikap, perkataan, dan tingkah laku kita dibentuk sesuai dengan gambaran anaknya, yaitu Yesus Kristus yang telah menyerupai manusia. Dosa ialah pelanggaran akan hukum Tuhan. Hukum Tuhan paling baik dicontohkan dan diperlihatkan yang menuntun kita melalui 10 hukum Taurat. Allah merupakan cerminan sikap karakter yang sempurna, yang suci, yang kudus dan murni. Allah tidak memperlihatkan dirinya dengan sikap-sikap yang buruk. Ia tidak menginginkan adanya kebohongan, mencuri, memberikan kesaksian palsu, dan hal-hal yang bertentangan dengan sifat-sifat yang menjauhkan kita daripada kekudusannya. Tuhan adalah Maha Kuasa dan Ia adalah Allah yang baik. Oleh karena itu, hukum Taurat itu baik dan menjadi tolak ukur yang menuntun kita, yang membimbing kita, yang menjaga kita agar kita di dalam kesempurnaan moral. Namun di sisi lain, kita adalah makhluk yang juga terbatas, yang kerap kali jatuh di dalam ketidaksempurnaan untuk menaati hukum Taurat itu. Kita juga berulang kali melakukan kesalahan-kesalahan dan kita ditebus terus-menerus untuk berjuang melawan keinginan daging kita untuk melakukan dosa. Kita terus-menerus harus taat, harus tunduk, dan mau berjuang melawan kecenderungan diri kita yang kerap kali melakukan kehendak yang bertentangan dengan kehendak Allah. Kita harus bertobat dari segala hal yang bertentangan dengan firman Tuhan yang telah diberitakan, disuarakan, diwahyukan kepada kita. Kita harus bertekun di dalam ketaatan, mendengar, dan memahami Alkitab. Agar melalui itu kita bisa lebih memahami, menyesuaikan diri dengan apa yang Allah kehendaki, Allah inginkan bagi kita. Kita juga perlu menghadapi dan melihat realita kehidupan bahwa kita adalah umat Kristiani. Kita telah ditebus oleh Allah. Kita pun harus berjuang melawan dosa-dosa kita. Dan kiranya dengan kekuatan kita tidak terjatuh ke dalam dosa-dosa yang berulang kali kita lakukan. Namun keterbatasan kita membuat kita seringkali tidak memenuhi standar kekudusan Allah. Maka itu diperlukan tatapan, diperlukan pandangan yang benar dan fokus kepada Yesus Kristus. Itu sebabnya kita membutuhkan Yesus Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, saat ini zaman semakin maju, tantangan dan perdebatan semakin tinggi. Manusia semakin diperhadapkan dengan sikap-sikap yang buruk karena kemajuan zaman saat ini. Hal itu dapat terjadi dan biasa terjadi di dalam kehidupan kita setiap hari berdampingan dengan orang lain. Kemajuan zaman dipergunakan manusia untuk sesuai dengan kemauannya dan pola pikirnya sendiri. Kemajuan zaman terkadang menjadi tuan bagi manusia sehingga manusia berlomba-lomba untuk mengikuti kemauan-kemauan dari kehendak zaman. Akibatnya manusia tidak lagi takut dan tidak lagi segan
untuk melakukan dosa demi mencapai kebahagiaan, demi mencapai tuntutan yang diharapkan dari kemajuan zaman saat ini. Hal itu terlihat bagi kita dalam kehidupan kita setiap hari. Jika seseorang saat ini hidup di dalam fokus pada realita hidupnya, maka terkadang kita melihat orang-orang demikian sebagai orang-orang yang ketinggalan zaman. Kita melakukan sindiran kepada orang-orang yang tidak mau mengikuti zaman. Kita menyebut mereka kampungan misalnya, menyebut mereka tidak menarik ataupun norak. Anak muda saat ini ingin sekali hidup di dalam kemajuan, sehingga mereka tidak lagi melihat bahwa kesempurnaan hidup adalah di dalam Allah. Manusia yang ketinggalan zaman terkadang menjadi manusia yang dinomorduakan, sehingga orang-orang yang mengikuti zaman menjadi orang-orang yang sombong, menjadi orang-orang yang merasa superior, sehingga ia mampu merendahkan orang lain yang tidak bisa mengikuti zaman seperti ia. Bahkan terkadang kemajuan zaman membuat orang-orang lupa bagaimana hidup di dalam norma, hidup di dalam nilai-nilai kebenaran, hidup di dalam etika yang benar di dalam kemasyarakatan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dalam nats renungan kita saat ini, kita diajak untuk mau bertobat, untuk melihat dunia ini, zaman ini dengan tuntunan dan bimbingan Allah, sehingga kita tidak terombang-ambing, tidak terbawa arus zaman ini, di mana kita pun harus mau selalu berulang kali bertobat. Yang dimaksudkan ialah tidak lagi hidup di dalam tuntutan-tuntutan zaman yang membawa kita kepada kebodohan. Dengan kata lain, tidak mau lagi dikuasai dengan zaman yang membuat kita terus-menerus melakukan dosa, sehingga kita menjauh kepada panggilan Allah dan menjauh kepada kehendak Allah. Kiranya pertobatan membuat kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang membimbing kehidupan kita. Kini kita diminta, hanya Allah lah yang menjadi tolak ukur, hanya Yesus sajalah menjadi pandangan hidup kita. Kiranya semua orang kembali tidak lagi melakukan dosa dan pertobatan menjadi jalan satu-satunya untuk keselamatan iman kita di dalam Tuhan. Tuhan ingin agar perilaku, perbuatan, dan perkataan kita dibentuk dengan sesuai kehendak dan gambaran Allah, di mana ada keadilan, di mana ada kebenaran, di mana ada sukacita dan saling menolong satu dengan yang lain. Seperti yang Yesus katakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Kita tinggal di dunia yang fana ini, tetapi bukanlah menjadi serupa dengan dunia ini. Karena kita adalah anak-anak Allah yang harus melakukan kehendak dari Allah, yang harus seturut dengan kehendak Allah. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang telah kami dengar, bahwa kami kembali dituntun agar kami mau merubah diri kami, agar kami mau dibentuk dan memperbaiki diri kami untuk seturut dan sekehendak dengan Allah. Kami menyadari bahwa ketika kami hadir di dalam kehidupan ini, di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah zaman ini, berulang kali zaman ini menawarkan kami untuk berpaling daripada Engkau, menawarkan kepada kami untuk menjauh daripada Engkau. Tetapi kiranya Tuhan, dengan mengingat kasih setiamu, dengan mengingat pengorbananmu, dengan mengingat dan membaca Alkitab, kami dikuatkan bahwa kami pun mempunyai panggilan bagi dunia ini. Kami tidak seturut dengan kehendak dunia ini, tapi kami seturut dengan kehendak Allah bagi dunia ini. Sehingga Tuhan, nyatalah bahwa kami sebagai pelaku-pelaku firman Allah, pelaku-pelaku kehendak Allah, kami berbuah dan berbuat bagi dunia ini agar kiranya kerajaan Allah boleh nampak di dunia ini. Pakai kami Tuhan seturut dengan kehendak-Mu, kiranya kami pun dikuatkan untuk bertobat dan hidup di dalam perbaikan akan Allah. Hanya melalui nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin.
memanggil kita. Hari ini, saat ini, jadi utusannya. Beritakan Injil keselamatan, jangkau seluruh dunia. Di kota dan di desa, di bandar pasar juga, di rawa pantai dan lembah, dinantikan kehadiranmu, bawa damai sejahtera dari Allah. Sending HKBP, bersinarlah, kobarkanlah, kobarkanlah, kita surat Kristus, amanat cinta kasih Allah bagi dunia. Tua muda bangkit bersama, bulatkan tekad, bersatulah, kuatkan iman, terima kuasa Rohul Kudus, hidup benar jadi teladanlah. Sending HKBP, bersinarlah, kobarkanlah, kobarkanlah, dengan rahmat Tuhan kita wujudkan keadilan perdamaian. Bebaskanlah mereka yang sengsara, terbelenggu, menderita dari dosa kekelaman dunia. Kobarkan sending HKBP, bersinarlah jadi terang dunia bagi seluruh ciptaan Allah, hidup beriman, adil, damai, sejahtera. HKBP, bersinarlah, nyatakan kebaikan Allah Bapa kita bagi seluruh